Kilas balik kisah masa lalu Jiho. Dulu Ji-eun, mantan istri Jiho, adalah seorang jaksa penuntut. Ji-eun terkesan sibuk mengejar mimpinya. Jiho bahkan mendengar kalau Ji-eun berselingkuh dengan komisaris tertinggi. Ji-eun juga selalu menyalahkan dan mengabaikan Jiho. Padahal diam-diam Jiho sudah membeli rumah impian mereka, yang kini rumah itu ditempati Jiho. 늘 오빠 탓만 했지. Ketika mengantar Sang-eun pulang ke rumahnya, Haejin bertemu Nyonya Yo. Haejin diajak makan bersama Nyonya Yo. Sang-eun nampak kesal melihat itu. Nyonya Yo tahu kalau sebenarnya Haejin menyukai Sang-eun dan mencoba memprovokasi Haejin agar bisa menaklukkan Sang-eun. Bahkan Nyonya Yo berjanji akan membuat Haejin menikahi Sang-eun. 최상은 씨 옆에 Haejin tahu kalau Nyonya Yo tidak baik. Jadinya ia berkata pada Nyonya Yo kalau ia akan mengurusnya sendiri. 다 드신 것 같은데 일어나시죠. Di kantor Haejin, mereka semua sedang membahas tentang foto-foto yang sedang beredar. Ji-eun berkata kalau sebagian foto telah dihapus dan diburamkan. Ji-eun akan merahasiakan kontrak Haejin dengan Sang-eun. Dari hal ini, Ji-eun jadi tahu kalau Jiho juga mengontrak Sang-eun untuk menemaninya makan malam. Ji-eun merasa Jiho melakukan itu untuk membalas dendam padanya, dan mengira Jiho menggunakan uang tunjangan perceraian yang ia berikan pada Jiho untuk membayar Sang-eun. 오빠의 부탁으로 매주 저녁을 같이 먹기로. Sang-eun ikut makan malam dengan keluarga Haejin. Sang-eun menjelaskan kalau ia dan Haejin tidak akan menikah. Sang-eun juga meminta agar mereka berhenti menekan Haejin demi kesehatan Haejin. Dan Sang-eun mengungkapkan kalau ia telah bercerai sebanyak 12 kali. 두 자릿수라고. Besok malamnya, Sang-eun makan malam bersama Jiho. Jiho memberikan ratusan daftar pertanyaan untuk Sang-eun agar ia bisa lebih mengenal tentang diri Sang-eun. 왜요? 아무거나 하지. Sang-eun menceritakan kisah masa kecilnya pada Jiho, di mana dulu ia diadopsi oleh Nyonya Yo dari sebuah panti asuhan, dan dijadikan anak dari keluarga konglomerat. Tapi Sang-eun tidak bertanya balik perihal kisah hidup Jiho. 제 부모가 됐어요. Tiba-tiba Sang-eun mendapat telepon. Ternyata tadi di luar Haejin melihat penguntit sedang memuntrat rumah Jiho. Lalu Haejin berusaha menangkap penguntit itu dan menghajarnya. Pada akhirnya Haejin dan penguntit itu dibawa ke kantor polisi. Ji-eun datang untuk mengurus Haejin. Saat itu terungkap kalau penguntit itu adalah mantan klien Sang-eun, yaitu Sunho. Mereka telah bercerai 8 tahun lalu. Sunho rupanya masih terobsesi dengan Sang-eun. 선우 씨가 왜 여기? Di kamar Sunho ternyata terdapat banyak sekali foto Sang-eun. Keesokan hari, adik perempuan Sunho datang menemui Sang-eun dan memohon pada Sang-eun untuk mencabut laporannya. 부탁드릴게요. Diam-diam Ji-eun pergi menemui adiknya Sunho. Adik Sunho berkata pada Ji-eun kalau ia akan mengungkap siapa Sang-eun sebenarnya. Karena ia kesal sang kakak menderita karena Sang-eun. Sedangkan Sang-eun masih nampak baik-baik saja. Kemudian Ji-eun memberi uang tutup mulut pada adiknya Sunho. Di tengah kebahagiaan Sang-eun dan Jiho yang sedang berkencan di sebuah taman, tiba-tiba Sang-eun terkejut melihat foto-foto dirinya dengan para mantan kliennya dulu disebar di media sosial. Beragam komentar muncul di sana. Bahkan banyak yang bilang kalau mengenal Sang-eun karena dulu pernah menikah dengan saudara atau kerabatnya. Karena identitas Sang-eun terungkap sebagai kekasih Haejin, maka tidak sulit bagi orang untuk menggali soal profesi Sang-eun. Seketika kebahagiaan Sang-eun runtuh. Sambil menatap Jiho dari jauh, Sang-eun menahan tangis. Karena sekarang profesi Sang-eun telah terungkap di publik, ia malah mengkhawatirkan tentang reputasi Jiho dan Haejin. Tapi ternyata Jiho tidak peduli pada pendapat orang lain. Yang terpenting baginya hanyalah Sang-eun. Begitu juga dengan Haejin yang terus berusaha melindungi Sang-eun. 대책 세우고 다시 전화. Sang-eun berpikir kalau yang menyebarkan semua fotonya dengan para mantan kliennya adalah adiknya Sunho.
Nyonya Yo juga telah melihat artikel tentang Sang En. Nyonya Yo menemui Tuan Choi dari grup Ina. Nyonya Yo ingin menemui ketua grup Ina, tapi Tuan Choi bilang ia takut ada hal buruk yang akan menimpa Nyonya Yo dan meminta Nyonya Yo untuk melupakan semua masa lalu. Di kantor Jiho, bos dan rekan-rekannya sedang merayakan Jiho yang akan dipromosikan. Tapi dengan tegas, Jiho menolak dipromosikan dan ingin namanya dihapus dari daftar. 제 이름이 거론되지 않. Di sisi lain, Hejin, Sang En, paman Hejin dan Ji-en mengadakan pertemuan. Mereka membahas langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan reputasi Hejin. Ji-en tetap berusaha untuk membuat Hejin menjadi korban, tapi Hejin tidak setuju. Ia tidak mau Sang En yang disalahkan. 뒤를 안고 가는 게 맞아요. Guangnam sedang menemui Jiho di kantornya. Guangnam bercerita mengenai Nyonya Yo. Guangnam bilang kalau sudah selama 13 tahun ini Sang En terus memberi uang pada Nyonya Yo. Bahkan Sang En rela kehilangan semua asetnya demi Nyonya Yo. Dan sekarang pun membiarkan Nyonya Yo tinggal di rumahnya. 방까지 내주고. Tapi Guangnam marah pada Nyonya Yo karena ikut campur soal hidup Sang En dan mau mengusir Guangnam serta ingin menjodohkan Sang En. Guangnam menceritakan juga tentang kebaikan Sang En padanya. Karena Sang En sangat menyukai Jiho, Guangnam berharap Jiho jadi pria pertama yang menyelamatkan Sang En. Di rumah, Sang En berdebat dengan Nyonya Yo. Sang En marah pada Nyonya Yo karena merasa dimanfaatkan sampai akhir. Sebaliknya, Nyonya Yo malah marah pada Sang En sambil menunjukkan surat nikahnya dan menuduh Sang En telah menghancurkan produk yang dibuatnya. Sang En sadar, akhirnya Nyonya Yo mengakui kalau Sang En adalah produknya. Jiho bertemu dengan Ji-en. Jiho meminta bantuan Ji-en untuk membantu Sang En, tapi Ji-en menolaknya. Namun, saat akan pergi, Ji-en membawa juga berkas yang disiapkan oleh Jiho, yang nantinya akan dibawanya saat melakukan konferensi pers mewakili Hejin. Jiho menelpon Sang En, padahal saat itu Jiho telah melihat Sang En duduk sendirian dari kejauhan. Lalu Jiho menghampiri Sang En dan memeluk Sang En. Jiho berusaha menenangkan Sang En yang sedang bersedih memikirkan masalahnya ini. Saat akan memulai konferensi pers, Hejin tetap ingin melakukannya sendiri karena tidak percaya pada Ji-en. Tapi Ji-en kekeh meyakinkan Hejin kalau Hejin tampil sendiri saat ini, publik akan mengira semua ucapan Hejin adalah instruksi dari Sang En. Dan Ji-en berjanji akan menyelamatkan mereka berdua. Hejin pun menurut pada Ji-en. Dalam konferensi pers, Ji-en membenarkan semua informasi yang beredar mengenai Sang En. Dia berkata itu tidak ada kaitannya dengan Hejin. Namun di akhir konferensi persnya, Ji-en menegaskan, keduanya tulus saling mencintai dan semua mantan suami Sang En memberikan doa kepada hubungan Sang En dan Hejin. Berkat konferensi pers itu, reputasi Hejin meningkat dan menjadi kisah cinta yang mengharukan. Namun, Sang En ingin mengakhiri hubungannya dengan Hejin di depan publik. Jiho pun mendukung Sang En untuk pekerjaan terakhirnya ini. Ketika Sang En menuju rumah Hejin, ia sengaja membiarkan para reporter melihatnya saat memasuki rumah Hejin. Karena Sang En ingin membuat reporter itu melaporkan kalau ia dan Hejin telah putus. Saat berada di rumah Hejin, Hejin malah mengajak Sang En untuk menikah. Dia juga memperbolehkan Sang En untuk tetap berkencan dengan Jiho. Orang-orang juga tak akan bergosip tentang Sang En dan berdampak baik untuk grup Ina dan Gangjin. Sang En menjelaskan pada Hejin kalau mereka itu tak sama. Sang En bercerita ia bukan anak kandung dari grup Ina. Semasa kecil ia diadopsi di sebuah panti asuhan dan dibesarkan di luar negeri untuk menutupinya. Sang En bilang juga kalau ia adalah proyek besar grup Ina. Sang En merasa tak setingkat dengan Hejin. Hejin nampak sangat kaget mendengar penjelasan Sang En. Di sisi lain, Jiho untuk pertama kalinya ikut hadir di perayaan ulang tahun rekan kerjanya. Semua rekan-rekan memberikan kado, kecuali Jiho. Tiba-tiba, Sang En datang menyusul Jiho. Lalu Sang En memberikan kado untuk rekan kerja Jiho.
Sang-an menjelaskan mengenai permasalahannya pada rekan-rekan Jiho agar mereka tidak canggung berhadapan dengan Sang-an. Nyonya Yo menemui ketua grup Ina. Nyonya Yo tetap memaksa untuk membawa Sang-an kembali ke grup Ina. Namun permintaannya ditolak. Nyonya Yo bahkan mengancam ketua grup Ina bahwa ia mempunyai file yang berisi data-data dari awal mula grup Ina berdiri. Ia mengancam akan menyebarkan isi filenya. Ketua grup Ina nampak sangat panik dan mencoba merebut salinan file yang dipegang Nyonya Yo. Keesokan harinya, Jiho menemui Tuan Choi dari grup Ina. Jiho menyerahkan berkas tentang daftar tuntutan pada grup Ina dan Nyonya Yo. Pada tahun 1995, Sang-an diadopsi dan dibawa ke luar negeri oleh Nyonya Yo. Di saat bersamaan, ada dana mengalir ke grup Ina. Jiho akan melaporkan itu, karena mereka membesarkan Sang-an di lingkungan tertutup demi kepentingan bisnisnya. Jiho menilai itu adalah bentuk pelecehan. Tuan Choi mengaku bersalah. Tuan Choi juga bilang kalau Nyonya Yo tidak menyiksa Sang-an. Dan Tuan Choi berjanji akan mengatakan semuanya pada Jiho. 제가 전부 다 말씀드리겠습니다. Kemudian Jiho menghubungi Nyonya Yo untuk mengajaknya bertemu. Saat berjalan, Jiho melihat Nyonya Yo akan menyeberang ke jalan. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil yang melaju kencang mengarah ke Nyonya Yo. Jiho yang melihat itu langsung bergegas lari, sepertinya dia akan menyelamatkan Nyonya Yo. Jiho akhirnya terluka karena menyelamatkan Nyonya Yo yang akan ditabrak mobil tadi. Jiho dirawat di rumah sakit. Di sana, Nyonya Yo dan Sang-an mendampingi Jiho. Nyonya Yo berterima kasih pada Jiho karena telah menyelamatkannya dan sudah melaporkan tabrak lari tadi pada polisi. Nyonya Yo bertanya kenapa Jiho mengajaknya bertemu. Tapi karena ada Sang-an, Jiho pun bilang hanya ingin menyapa Nyonya Yo. Sang-an menjaga Jiho, ia menyiapkan segala macam kebutuhan Jiho dengan penuh semangat. Di saat itu, Hae-jin menelpon Sang-an. Ia bilang kalau akan segera mengumumkan perpisahan mereka. Sang-an berkata dia akan mendukung Hae-jin. Di sisi lain, ayah Hae-jin marah dan menginginkan ibu Hae-jin membujuk Hae-jin bergabung ke grup Gangjin. Itu kesempatan terakhirnya. Mendengar itu, Sonjin pura-pura setuju. Sonjin merasa ayahnya ingin Hae-jin menjadi penerusnya, tapi Sonjin tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Di rumah sakit, Jiho dijenguk oleh bos dan rekan-rekan kerjanya. Rekan kerja Jiho memberitahu Jiho kalau mobil yang melakukan tabrak lari itu adalah mobil curian. Bos Jiho berkata kalau tabrak lari itu bisa jadi direncanakan. Saat Jiho ditemani Sang-an untuk berkeliling rumah sakit, Ji-eun melihatnya. Karena melihat Jiho bersama Sang-an, Ji-eun tidak jadi menjenguk Jiho. Sonjin menemui ketua grup Ina. Ia mengatakan ingin menikahi Jamie, putri grup Ina. Tapi ketua grup Ina pikir putra bungsu dari grup Gangjin, yakni Hae-jin yang akan menikahi Jamie. Sonjin bilang kalau Hae-jin telah berpaling dari grup Gangjin dan tak akan kembali. Sonjin melakukan ini demi tujuan mereka agar menjadi tiga besar dalam peringkat bisnis. Keesokan harinya, Hae-jin membuat pengumuman kalau ia telah berpisah dengan Sang-an. Hae-jin meminta agar jangan ada yang mengganggu Sang-an lagi. Hae-jin nampak terlihat sedih. Jiho sudah pulang dari rumah sakit. Sang-an membuat Jiho tinggal di rumahnya untuk beberapa hari ke depan agar Sang-an bisa merawatnya. Nyonya Yo tidak setuju, tapi Sang-an tidak mau mendengarnya. Dan Guangnam disuruh untuk sementara tinggal di rumah Jiho. Jiho tidur di kamar Guangnam. Sang-an menghampirinya dan bilang kalau ini bukan kecelakaan biasa. Karena Nyonya Yo di luar sana punya banyak musuh. Tapi Jiho meyakinkan Sang-an kalau itu cuma kecelakaan biasa. Malamnya, saat Sang-an dan Jiho sedang mengobrol berdua, Nyonya Yo menguping pembicaraan mereka, tapi ketahuan. Akhirnya, Jiho mengajak Nyonya Yo makan bersama. Ketika akan tidur, Jiho menyarankan agar mereka tidur dengan pintu terbuka, seolah-olah mereka berada di satu ruangan seperti keluarga.
Nyonya Yo salah mengartikan perkataan Jiho. Nyonya Yo pikir Jiho ingin tidur bersama Sang En. Karena takut Sang En dan Jiho akan tidur berdua, Nyonya Yo berjaga di luar pintu agar bisa mengawasi Jiho dan Sang En. Namun tetap saja Nyonya Yo ketiduran, dan Sang En berhasil melewati Nyonya Yo untuk ke kamar Jiho. Sonjin datang ke rumah Hejin. Nampaknya ia mencoba menekan Hejin. Dulu ternyata Hejin pergi dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya dan memilih jalan berbeda agar bisa melindungi ibunya. Sonjin berkata merasa terganggu dengan ayahnya. Ia akan membawakan apa yang ayahnya mau, yaitu Jamie. Sonjin pikir Hejin hanya perlu melindungi ibunya. Mendengar itu, Hejin marah dan mau memukul Sonjin. Hejin pun peringatkan tak akan membiarkan Sonjin jika ia berani mengganggu Sang En. Ketika Sang En sedang pergi, Jiho mengajak Nyonya Yo berbicara. Jiho bertanya apakah Nyonya Yo ibu kandung Sang En. Jiho juga bilang kalau Sang En pasti akan kaget mendengarnya. Nyonya Yo terlihat pura-pura bingung dengan maksud Jiho. Jiho pun menjelaskan kalau Sang En nampak tidak peduli, padahal dia selalu mencemaskan Nyonya Yo. Jiho juga tahu kalau Nyonya Yo dan Sang En dalam bahaya. Jiho meminta Nyonya Yo dan Sang En bekerja sama agar mereka aman. Ternyata Sang En pergi untuk menemui Sonjin. Sonjin bilang ingin membuat kontrak dengan Sang En. Sonjin juga bilang kalau kejadian yang menimpa Nyonya Yo bukanlah kebetulan saja. Sonjin berkata hanya ingin kontrak bisnis dengan Sang En. Maka Sang En dan Nyonya Yo akan aman dan juga ia bisa mendapat uang. Sang En tersinggung dengan perkataan Sonjin, seakan-akan profesinya itu adalah pekerjaan kotor. Sonjin pun tahu alasan Sang En menjual seluruh asetnya untuk membantu Nyonya Yo dan terus melindungi Nyonya Yo. Sonjin menunggu telepon dari Sang En. Sonjin sangat licik akan memanfaatkan Sang En untuk keuntungannya sendiri. Setelahnya, Sonjin menemui ibu tirinya, yaitu ibunya Hejin. Ia berkata kalau akan membawakan grup Ina pada ayahnya, karena ayahnya sangat membutuhkan grup Ina. Ibu Hejin mengingatkan Sonjin kalau 13 tahun lalu ia pernah dihina oleh Sang En. Sonjin bilang tidak masalah asalkan pernikahannya menguntungkan. Tiba-tiba Hejin membuat konferensi pers. Ia mengaku tentang kebenaran kalau ia adalah putra bungsu dari grup Ganjin. Ia sengaja merahasiakannya karena ingin fokus pada dunia akting. Ia juga meminta maaf jika ada orang yang tersakiti karena latar belakangnya itu. Intinya, Hejin akan pensiun dari dunia akting yang telah membesarkan namanya dan kembali pada keluarganya membantu grup Ganjin. Melihat konferensi pers Hejin, Sonjin jadi sangat marah dan membanting HP-nya. Sang En dan Jiho juga telah melihat konferensi pers Hejin. Bahkan rekan kerja Jiho yang menjadi penggemar berat Hejin sangat terlihat sedih mendengar Hejin akan pensiun jadi aktor.